Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud pembagian tadi itu sebenarnya menyangkut satu kemampuan ruh dan sifat ruh, gitu ya. Jadi ruh itu punya kemampuan dan ruh itu punya sifat. Ya. Nah, sifat Allah itu, karena ruh itu dari Allah, maka sifat-sifat, sebagian sifat-sifat Allah itu melekat pada ruh. Sifat kasih sayang umpamanya itu ada pada ruh. Ya. Sifat berilmu, kemampuan berilmu ada, bisa menerima ilmu ada. Ya. Menciptakan, bisa manusia itu menciptakan. Ya. Ya. Jadi kalau kita mempelajari itu sifat 20 itu, wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat berkehendak, ilmu kalam berbicara, itu semua sifat-sifat Allah itu tembus kepada kita, ya. Makanya kita bisa merasa sedih dan sebagainya itu memang diberi oleh sifat ruh. Itu sifat-sifat ruh, ya. Dan ruh ini punya kemampuan kalau dilatih, ya. Kalau dilatih. Makanya kadang-kadang orang bisa komunikasi jarak jauh, ilmu telepati itu bisa dilatih, ya. Saya sebagai pengobat itu, pengobat tukang terapi, itu kadang-kadang dengan teman-teman itu pengobatan jarak jauh itu bisa dilakukan. Ya, dengan pelatihan pernapasan dan sebagainya itu kita melaksanakan jarak jauh itu bisa. Ya. Ya. Dengan pelatihan. Jadi begitu juga orang-orang tertentu itu bisa bicara jarak jauh, ya. Telepati itu bisa, memang ada latihannya. Jadi itu menyangkut kemampuan ruh dan sifat ruh. Kemudian karena itu dinamakan ini padahal ya itu sifat ruh, kemampuannya banyak, ya. Jadi sebenarnya kemampuan dan sifat ruh itu titipan dari Allah, dipercikkan sedikit gitu loh. Kita bisa melihat, Allah bisa melihat, kita juga bisa melihat, tapi penglihatan kita terbatas, penglihatan Allah tidak terbatas. Kita bisa mendengar, Allah juga mendengar, itu ya. Jadi sifat-sifat Allah itu ada pada ruh. Apa yang melihat itu mata? Unda, yang melihat itu ruh. Ya. Makanya kalau ruhnya sudah habis, mayat itu ya, mayatnya ruhnya sudah dicabut, apa mayat itu bisa melihat, bisa mendengar? Matanya tetap ada, jantungnya tetap ada, semuanya tetap ada, otaknya tidak ada. Kan ruhnya begitu dicabut dan meninggal, tidak bisa semuanya. Jadi yang melihat, berkemampuan, kemudian mendengar, ikut merasakan itu ruh. Kemampuan ruh dan sifat ruh. Itu semua titipan Allah, ya. Makanya kalau kita bicara sifat 20 itu, ruh itu hayat, hidup. Ya kita hidup karena adanya ruh. Tapi hidup kita terbatas. Kalau Allah maha hidup. Gitu. Sifat 20 itu. Ya. Makanya itu termasuk sifat ruh, ya. Dan kemampuan bisa dilatih, ya. Ya. Makanya ruh itu bisa menjelma menjadi akal, menjadi apa itu rasa, bisa. Itu semua dari sifat-sifat ruh. Nanti dinamai ini,
Kalau ada apa itu orang yang bisa bicara dengan bayi dan sebagainya, loh ya bisa. Kalau ibunya mesti merasakan itu, ya. Makanya bayi itu harus diajak omong memang. Bayi dalam kandungan diajak omong, dibacakan, dilus-elus, kemudian dibacakan ayat Al-Quran, didoakan, bersama semoga jadi anak yang soleh dan sebagainya. Makanya kalau ibu sudah hamil itu supaya anaknya pinter, ibunya itu berlatih matematika dan sering baca Quran, sering baca buku, supaya anaknya besok pintar. Nah, ibu-ibu saya kira gak. Kebanyakan ibu-ibu saya kira wis meteng terus males-malesan. Terus TikTok. delok sinetron. Ya tentu aja anak seneng sinetron. Iya. Ngono kok anak seneng sinetron terus diseneni, salah ibu sih. Kenakalan anak itu faktor orang tua. Ya. Ojo nyalakno teman-teman ya. Ya. Itu. Apa meneh kalau nanti dihubungan kalau ayo kenapa kok anak nakal? Terus waktu gaene opo umpama diprotes itu kan yo fatal. Pak, biyen waktu gaya aku iku buduk ke. Kalau waktu bergaul dengan istri kemudian dalam keadaan marah, kemudian terjadi pembuahan, yo anake tukang marah tuh. Bapak ibu gaya anak waktu itu sumpek. Terus jadi anak, yo anake sumpek terus sih. Makanya kata Nabi itu harus butuh harus bersih dulu, tenang dan sebagainya. Supaya apa? Anaknya berkualitas. Ya. Itu. Ya. Nah itu tanggapan saya ya itu. Jadi, Terima jadi itu kekuatan ruh dan sifat-sifat ruh. Terima kasih banyak Pak Sugri atas tanggapannya. Tadi jadi banyak